Wabarakatuh. Saya Aslin, merupakan dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika pada Universitas Dayana Iksamuddin Kota Bau. Pada video pengajaran ini dia memuat tentang FPS dan materi ajar ya sebagai salah satu syarat serdos di bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun video dapat dilihat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita hari ini dalam kondisi sehat agar kita bisa menerima materi perkuliahan dengan lancar ya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah pemrograman visual 2, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktikum ya. Namun terlebih dahulu sebelum masuk ke materi perkuliahan, kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester ya FPS yang akan kita hadapi di tatap muka selama 1 semester ke depan. Jadi untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah di sini bisa kita lihat mahasiswa memiliki integritas, pengetahuan, keterampilan mendesain dan menciptakan aplikasi yang dapat memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat dalam bahasa pemrograman Delphi. Jadi gitu ya. Jadi mahasiswa memiliki integritas, pengetahuan, keterampilan mendesain dan menciptakan aplikasi yang dapat memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat dalam bahasa pemrograman Delphi. Jadi ada pencapaian nanti akan kita capai untuk mata kuliah ini. Adapun nanti dari pencapaian pembelajaran ya, nanti ada pencapaian pembelajaran nanti ada beberapa, ada 10 ya, 10 pencapaian pembelajaran. Yang pertama ya di sini mahasiswa mampu memahami penggunaan program Delphi, ID pemrograman Delphi ya, struktur penulisan, terus membedakan objek-objek dan menciptakan program sederhana dengan bahasa pemrograman Delphi. Untuk sub CPMK yang kedua ya, mahasiswa mampu membedakan antara tipe, data, dan variabel dan menciptakan aplikasi yang menerapkan penggunaan tipe data dan variabel. Jadi terus untuk sub CPMK yang ketiga di sini, mahasiswa mampu memahami penggunaan statement seleksi, membedakan bentuk umum penggunaan statement seleksi if, else, dan case, dan menciptakan program sederhana dengan menerapkan penggunaan statement seleksi if, else, dan case pada pemrograman Delphi. Ya, oke. Untuk sub CPMK yang keempat, di sini mahasiswa mampu memahami penggunaan statement perulangan, menggunakan penggunaan statement for while, do, repeat until, dan mampu menciptakan program yang menerapkan konsep perulangan. Untuk berikutnya, untuk sub CPMK yang ke-5 ya, mahasiswa mampu memahami penggunaan prosedur, membedakan bentuk umum prosedur tanpa parameter maupun prosedur dengan parameter, dan menciptakan program yang menerapkan konsep prosedur ya. Terus untuk sub CPMK yang ke-6, mahasiswa mampu memahami penggunaan function ya, terus membedakan bentuk umum function tanpa parameter maupun function dengan parameter, dan menciptakan program yang menerapkan fungsi function ya. Terus untuk sub CPMK yang ke-7, di sini mahasiswa mampu memahami penggunaan frame dan menciptakan aplikasi yang menggunakan frame. Terus untuk sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu memahami penggunaan menu dan menciptakan aplikasi yang menerapkan menu MDI form ya. Oke. Dan untuk sub CPMK yang ke-9 di sini mahasiswa mampu memahami penggunaan database, terus membedakan database desktop dan MySQL, dan menciptakan program yang menerapkan penggunaan database desktop maupun database MySQL. Oke. Terus untuk yang ke-10 berikutnya ya, mahasiswa mampu memahami penggunaan report, penggunaan
Red Report dan menciptakan aplikasi yang menggunakan penggunaan Red Report. Oke. Di sini ada beberapa poin ya yang menjadi kajian materi pembelajaran. Ada 11 poin. Yang pertama dia konsep dasar pemrograman Delphi ya. Yang kedua variabel dan tipe data. Terus ada statement seleksi. Terus ada statement perulangan, prosedur, function, frame. Terus ada menu, basis data, database, dan report. Jadi ini ya, dari 11 poin ini yang menjadi bahan kajian pada materi pembelajaran kita selama 1 semester. Di sini ada beberapa referensi ya yang saya gunakan sebagai pustaka ya dalam pembelajaran kita selama 1 semester, di mana terdiri dari 4 referensi utama ya dan 1 referensi pendukung, di mana referensi pendukung ini kita menggunakan tim modul praktikum laboratorium komputer ya 2019. Modul praktikum 2 ya untuk pembelajaran praktikum kita selama 1 semester ke depan. Oke, kita masuk ya dalam pembahasan materi pemrograman visual 2 dan praktikum ya. Terlebih dahulu kita di sini akan membahas tentang kontrak kuliah ya, kontrak kuliah. Di sini ada beberapa ya kontrak kuliah dari kehadiran, tugas, kuis, meet, dan final ya. Untuk kehadiran 10% ya, tugas 20%, kuis 20%, meet 25%, dan final 25%. Adapun bobot penilaian 86 sampai 100 dia dapat nilai A ya, 81 sampai 85 A minus, 76 sampai 80 B plus, 71 sampai 75 B, 66 sampai 77 B minus, dan seterusnya ya. Oke. Di sini mahasiswa mampu memahami penggunaan program Delphi, memahami menu IDE dalam program Delphi, menerapkan penulisan struktur kode program, membedakan objek-objek, dan menciptakan program sederhana dengan program Delphi. Adapun materi pembelajaran ya dapat kita lihat di sini ada konsep program Delphi, ID program Delphi, struktur penulisan kode program, objek-objek dalam penggunaan pemrograman Delphi, dan contoh program Delphi menggunakan komponen objek label, button, full box, dan static text. Oke. Jadi materi sini tentang konsep program Delphi ya. Kita membahas tentang konsep program Delphi. Di sini Delphi adalah suatu bahasa pemrograman development language yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi program. Jadi selain Delphi ada banyak ya, dari kemarin kita membahas tentang Visual Basic pada semester sebelumnya. Terus Delphi merupakan generasi penerus dari Turbo Pascal. Penerapan Delphi dirancang untuk beroperasi di bawah sistem operasi Windows. Oke. Terus Delphi termasuk dalam pemrograman bahasa tingkat tinggi ya, high level language, dia mudah dipahami ya oleh manusia ya. Terus bahasa pemrograman Delphi disebut bahasa pemrograman prosedural, artinya mengikuti aturan yang ada dalam pemrograman Delphi. Terus dalam membuat aplikasi, perintah-perintah Delphi menggunakan lingkup visual, sama ya dengan mata kuliah yang sebelumnya ya tentang pemrograman visual 1, di mana kita menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic yang berbasis visual ya. Lanjut ya, dasar pemrograman Delphi. Di sini lingkup kerja Delphi terdapat 4 buah jendela ya sebagai aplikasi multi jendela single document interface ya, SDI-nya, yaitu jendela utama dalam Delphi mengatur beberapa jendela window yang saling berhubungan, yaitu mulai dari jendela Object Inspector, jendela form, dan jendela editor program. Jika jendela utama ditutup, maka pada keseluruhan jendela akan dilakukan perintah yang sama. Jadi ada beberapa ya jendela, setiap dari jendela utama, terus ada jendela Object Inspector, ada jendela form, dan jendela editor program. Oke. Di sini jendela utama ya, jendela utama merupakan pusat pengaturan. Di dalam jendela ini terdapat 3 buah elemen ya, yang masing-masing memiliki 3 fungsi, yaitu menu bar, speed bar, dan palette komponen. Untuk jendela Object Inspector ya,
jendela ini memiliki dua buah bahan, yaitu halaman properties dan halaman event. Halaman properties menampilkan semua properties untuk objek terpilih dalam jendela form ya. Sedangkan halaman event mendaftar semua event yang akan ditanggapi oleh objek yang bersangkutan ya. Terus untuk jendela form, pada jendela form digunakan untuk merancang jendela bagi aplikasi baru yang sedang dibuat. Terus untuk jendela editor program, ya di sini jendela digunakan untuk menyunting program objek Pascal. Oke. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang IDE Borland Delphi ya, Borland Delphi. Di mana Borland Delphi merupakan aplikasi pengembangan visual dengan lingkup pengembangan yang terintegrasi ya, dengan menggunakan menu IDE dia. Dapat kita lihat ya tampilan dari pemrograman visual ya. Di sini kita akan membahas tampilan menu-menu yang ada dalam pemrograman visual 2 ya, Delphi ya. Oke, yang pertama main menu ya. Di sini pada main menu terdapat main toolbar, komponen palette dan konteks menu. Pada komponen palette ya, di sini ada menu-menu ya. Di sini dia terdapat beberapa objek ya, objek-objek pada pemrograman Delphi ya. Jadi apabila kita mau memasukkan objeknya, tinggal kita memilih ya dari menu-menunya, dari menu standar dan lain-lain ya yang ada di sini ya. Kemudian di sini ada menu toolbar, beberapa fasilitas telah disediakan oleh dalam menu toolbar ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada form designer. Untuk form designer ini dia merupakan interface ya. Dia merupakan interface atau tatap muka, interface antarmuka ya, aplikasi yang akan dibangun dia. Di dalam form ini nanti dia akan menampung beberapa objek ya. Nanti kita akan gunakan untuk mendesain dari aplikasi yang akan kita pakai nanti. Jadi untuk kita mendesain, nanti kita akan menggunakan form ya sebagai antarmuka dalam mendesain aplikasi yang akan kita desain nanti. Terus di sini ada kode editor ya, kode editor. Kode editor ini berfungsi untuk menambahkan notasi sintaktik sekunder ya, berupa teks, kode program Pascal ya, kode program Pascal. Jadi kode editor ini berfungsi ya. Nanti listing program yang akan kita buat, nanti kita akan masukkan ke dalam kode editor ini. Jadi nanti pada saat para mahasiswa mendesain, menuliskan coding dari programnya, jadi menuliskan pada kode editor yang ada pada program Delphi ini. Oke, berikutnya di sini ada komponen kode explorer ya. Di sini ada kode explorer. Digunakan untuk memudahkan perpindahan antar file unit ya di dalam jendela kode editor. Jadi kode explorer berisi daftar yang menampilkan semua tipe kelas ya, dari properti, metode, variabel, global, rutin global yang telah didefinisikan di dalam unit ya. Jadi saat memilih sebuah item dalam kode explorer, kursor akan berpindah menuju implementasi dari item yang dipilih di dalam kode editor. Berikutnya di sini ada objek review ya, objek review. Jadi sebuah diagram pohon ya. Jadi objek review ini dia sebuah diagram pohon yang menggambarkan hubungan logis yang menghubungkan semua komponen yang terdapat dalam suatu proyek program ya. Jadi ketika kita mendesain sebuah form ya, objek-objek yang ada di dalam form itu akan masuk ke dalam objek review ya, akan kelihatan di dalam objek review ya. Ini ada objek inspector ya, di mana dalam objek inspector ini ada dua menu ya. Di situ kita bisa lihat ada properties dan event. Jadi properties di sini yaitu tiap-tiap objek pasti memiliki sebuah nilai ya, nilai dari suatu objek. Katakan di situ ada label, di situ kita bisa mengubah nilai dari suatu objek itu di dalam sebuah properties. Di situ kita bisa lihat lagi, di situ ada event, di situ ada macam-macam event ya, macam-macam event. Jadi fungsi event di sini
sebagai kejadian pada saat program dieksekusi. Jadi contoh ya, katakan pada menu button ya, di sini mendapat kejadian klik ya, berarti pada program itu dieksekusi pada saat dia diklik ya. Oke. Berikutnya nanti kita akan masuk kepada contoh ya, contoh program ya. Kita akan masuk untuk membuat program sederhana menggunakan objek-objek seperti label, button dan lain-lain ya. Nanti kita akan masuk ke praktikum. Di sini kita akan masuk ke praktikum yang pertama ya, pertemuan pertama. Di situ Anda bisa lihat dalam modul. Di situ kita akan mendesain sebuah biodata mahasiswa. Di mana biodata mahasiswa itu nanti akan terdiri dari NIM, nama, alamat, dan nomor telepon. Di mana kita akan menggunakan objek label, huruf box, teks. Oke, jadi sebelum kita mengerjakan praktek membuat biodata mahasiswa ya, mungkin ada pertanyaan dari para mahasiswa tentang konsep pemrograman Delphi atau seputar menu IDE ya pada pemrograman Delphi. Mungkin bisa langsung ditanyakan ya, biar kita tidak bingung dalam mendesain biodata mahasiswa. Saya persilakan, mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan kita sudah membahas seputaran form. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apa saja fungsi dari form itu sendiri saat mendesain aplikasi, kemudian apa bisa kita menggabungkan beberapa form? Sekian dan terima kasih. Oke, kegunaan form di sini pada pemrograman Delphi ya, bisa kita lihat dari tampilannya. Di sini sebagai tempat ya buat kita untuk mendesain tampilan dari aplikasi yang akan kita rancang. Jadi dalam mendesain program yang kita rancang nanti ini tidak menuntut kemungkinan ya kita bekerja dalam satu form saja, bisa lebih, bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya, yang nanti akan berhubungan di dalam satu program ini nanti. Yang jelas intinya di form ini kita akan mendesain tampilan dari interface program yang akan kita desain nantinya. Oke, ya. Jadi oke ya, sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi selain itu, apakah tentang kasus biodata mahasiswa ini atau tentang yang lain? Siapa tahu para mahasiswa ingin bertanya, jangan malu-malu ya kalau ada yang bertanya. Jadi silakan saja, biar materi kita bisa berjalan dengan baik. Oke Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Jadi Pak, dalam proses pembuatan program biodata mahasiswa, komponen-komponen apa saja yang diperlukan Pak? Oke ya, komponen-komponen yang dibutuhkan. Jadi untuk komponen-komponen yang dibutuhkan ya, itu bisa kita lihat ya pada buku panduan ya langsung. Cuman penempatannya ya, di sini kita bisa lihat, kita bisa cari objek-objek yang kita butuhkan. Ada objek label ya, ada objek button, dan ada objek static text ya. Untuk objek label kita bisa lihat kita lihat pada menu standar ya. Di situ ada label, tinggal kita masukkan ke dalam form yang akan kita desain nanti ya. Terus dan untuk objek button di situ ya ada pada menu standar juga ya. Di situ bisa kita klik ya, kita masukkan. Terus untuk objek static text ya, dia letaknya bukan di menu standar ya, pada additionalnya ya. Di situ ada static text, dan di situ ada juga frame untuk menggabungkan objek-objek yang satu dengan objek-objek yang lain. Jadi kita bisa gunakan ya. Oke, bisa kita tinggal cari di mana letaknya di situ. Tinggal klik di mana kita mau masukkan objeknya atau objek yang kita ambil nanti. Oke, bisa ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan mencoba membuat program biodata mahasiswa ya. Bisa dilihat di sini, kita buka aplikasi Delphi-nya. Oke, sambil menunggu ya. Di sini bisa kita lihat ya tampilan dari menu IDE ya. Di sini ada form di mana nanti kita akan mendesain dari
tampilan program yang kita akan desain ya, yang kita akan buat. Di situ untuk objek-objek yang kita masukkan ada objek label, ada sini ya, ada objek button, terus group box ya, terus ada static text. Untuk static text di sini ya, ini bisa kita lihat. Jadi kita coba mendesain. Di sini pertama kita memasukkan label ya untuk judul dari aplikasi. Terus kita akan merubah pada menu properties yang ada di object inspector. Ya, di sini kita akan berubah pada caption. Captionnya kita ganti menjadi biodata mahasiswa. Kita rubah ya, biodata mahasiswa. Oke. Terus untuk font ya, font kita ganti ukurannya ya menjadi 14. Kita kasih bold ya. Oke. Setelah itu nanti kita akan masukkan objek group box ya, dimana group box ini nanti untuk menggabungkan objek-objek yang lain yang akan kita masukkan. Nanti objek-objek yang akan kita masukkan nanti kita akan masukkan di dalam group boxnya. Kita ganti lagi untuk nama captionnya. Kita lihat sini, kita tinggal cari di properties, kita ganti ya dengan kata program perkenalan. Oke. Program perkenalan. Program perkenalan. Terus kita akan masukkan ya objek-objek yang lainnya yang ada di dalam sebagai menu-menu pada biodata ya. Di situ ada name, nama, alamat, dan nomor telepon. Kita masukkan objek. Di situ kita menggunakan objek label ya, label. Di situ ada 4 label yang kita gunakan. 1, 2, oke, 3. Oke. Sini ada 4 objek label ya yang kita gunakan. Terus kita tinggal mengatur ya captionnya juga ya pada properties yang di object inspector. Kita pilih caption kembali di sini. Di sini ada name, kita rubah jadi name. Terus kita rubah jadi nama untuk label 2. Untuk label label 3 ya. Untuk label 4 kita rubah jadi alamat pada caption ya. Lihat ya, caption. Terus untuk label 5 kita ganti jadi captionnya nomor telepon. Nomor telepon ya. Oke, terlalu besar ya, kita perkecil lagi untuk group boxnya. Tampilannya. Setelah itu nanti kita tinggal memasukkan ya objek static text yang ada pada menu additional ya. Kita ambil static text sini. Oke, untuk pengisian name. Terus untuk pengisian nama, terus untuk pengisian alamat ya, dan untuk pengisian nomor telepon. Ya,
Oke, tinggal kita atur biar agak cantik ya tampilannya. Untuk static text kita klik di situ, pada properties kita cari border style ya. Border style pada properties yang ada pada object inspector, di situ kita rubah menjadi border style ya, border style. Tuh, kita rubah menjadi sunken. Oke, biar kelihatan ya tampilannya. Semua ya kita rubah dari static text 1, static text 2, static text 3, dan static teks 4 ya. Oke. Tinggal kita atur biar kelihatan agak rapi ya. Kita sesuaikan dengan jumlah karakter pengisiannya ya. Oke. Jadi setelah itu tinggal kita masukkan ya menu-menu ya, untuk tombol proses, tombol bersih, dan tombol keluar. Di situ kita pakai objek button ya. Button yang pertama, button 1, kita gunakan 3 tombol button ya. Oke. Itu button 1, button 2, button 3. Untuk button yang pertama ya, di situ kita ganti, kita kembali ke object inspector, kita mengatur lagi ya properties pada objeknya ya. Untuk captionnya kita ganti lagi ya, proses. Terus untuk button kedua kita sama seperti pada proses button 1, kita ganti juga properties pada caption, kita rubah menjadi tombol bersih ya. Terus pada button 3 sama juga ya, untuk kondisinya kita rubah kembali pada caption menjadi menu keluar. Oke. Ya. Oke. Nanti ketika kita jalankan aplikasinya, tampilannya akan seperti ini ya, tampilan dari aplikasi ketika kita jalankan nanti. Oke. Oke, kita keluarkan. Jadi setelah kita mendesain dari form tampilan program kita ya, di sini ada biodata, kita tinggal nanti menulis dari coding program ya, listing program. Oke, untuk menulis listing program ya, tinggal kita klik saja ya. Kita tinggal mengerti logika dari proses kita gunakan untuk apa. Ketika kita mengklik proses di sini nanti pada static text 1 akan terisi NIM Anda, terus untuk static text 2 akan terisi nama Anda, untuk static text 3 akan terisi alamat di mana Anda tinggal, dan untuk static text 4 di sini akan terisi nomor telepon Anda. Ketika kita menekan tombol proses ya, untuk kegunaan dari tombol bersih di sini ya, ketika kita menjalankan nanti akan mengosongkan pengisian dari static text 1, static text 2 ya, static text 3, dan static text 4. Terus ada tombol keluar ya, di sini kita gunakan untuk keluar dari aplikasi dari ketika kita jalankan ya.